Tudis komputer kan ya, Mal? Iya, jangan Claude, jangan Claude. Oke, oke. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke contoh soal, kita pemanasan dulu deh. Dengan tadi mana ya? Kita masuk ke yang dokumen tadi aku kirim. Nah, sebenarnya Matlab tuh atau soal-soal komputer lainnya, bentar. Ini udah belum sih? Wait. Oke. Nah, oke. Jadi soalnya kalau soal-soal Matlab atau soal-soal komputer lainnya itu sebenarnya dia tuh intinya kita memecah masalah menjadi masalah-masalah kecilnya, baru kita selesaikan satu-satu. Nah, di situ adalah apa ya? Cara berpikir analisis dari soal-soal yang berhubungan sama komputer, guys. Nah, terus habis itu kalian juga kalau misalkan disuruh buat program kayak program full gitu, kayak misalkan PRG 1. Nah, itu kalian butuh hafalin sintaks-sintaksnya. Kayak misalkan kalau di Python itu ada 4 sintaksnya. Nah, bukan sintaks sih, tapi library bisa dibilang yang wajib dihafalin gitu. Kalau buat nulis ya. Yang pertama itu ada yang namanya math dari Python. Terus habis math itu ada yang namanya apa ya namanya? Matplotlib. Nah, terus habis itu ada Analytical Python, seingatku deh. Bentar, aku lupa lagi. Empatnya itu, oh ya, NumPy sama CP. Secp gitu nanti tulisan gini. Yang pertama itu ada NumPy, CP, terus habis itu ada Math, sama ada Matplotlib. Nah, kalau buat di metode numerik sendiri, 4 ini tuh krusial ya, dan sering banget kalian pakai kalau kalian ngelihat nanti. Nah, library ini soalnya berguna buat nge-import atau make fungsi-fungsi yang ada di sini. Jadi kita nggak usah bikin fungsi lagi. Kayak misalkan kalau di Math itu berguna banget buat fungsi log, terus habis itu fungsi sqrt, faktorial, dan lain-lainnya. Kalian juga bisa ngelihat di contohnya tuh banyak ya kalau Math itu. Nah, terus habis itu si NumPy atau Numerical Python. Nah, ini tuh buat nganalisis sebuah data yang punya array gitu. Nah, ini tuh data-data yang lebih kompleks lagi atau data yang berjumlah banyak. Nah, kalau si CP ini buat bisa dibilang tuh kayak menganalisis total datanya gitu. Kayak data ini buat apa sih? Kayak trennya kayak gimana, pola-polanya. Nah, ini pakai CP dan Matplotlib ini buat bikin si grafiknya atau ngevisualisasiin data-data tersebut di dalam sebuah grafik. Nah, terus habis itu, kalau udah hafal semua variabel sama sintaksnya, nah, di sini kita perlu tahu juga nih, kalau di metode numerik ini ada yang namanya ketidaksamaan mesin, atau bisa dibilang kayak ralat ya. Kalau ralat di sini itu, dia emang sangat kecil, kalau dalam angka yang kecil. Dan kenapa ada ralat? Itu tuh karena ya kalau yang dibilang sama Pak Kepeki kemarin itu adalah suatu bisa dibilang apa ya, data itu yang bernilai float itu tuh kan nggak bisa sampai komanya tuh sampai tak terbatas gitu. Nah, makanya di ujung-ujung kayak komanya itu dia bakal butuh ralat biar datanya tuh nggak berubah gitu. Maksudnya berubah gimana? Kayak misalkan 1,0 gitu, nolnya sampai banyak, terus nanti di ujung itu dia tuh apa ya, suka berubah-ubah. Maksudku berubah-ubah tuh
eh, karena dia sangat kecil, dia tuh bakalan ada kayak ralat gitu, yang mana itu tuh butuh kita analisis juga. Nah, kegunaan menganalisis si ralat ini adalah biar nanti pas jadi perhitungan tuh dia nggak rancu. Misalkan gini, kita ada gaya contohnya. Kita pakai contoh aja yang udah ada. Oh, suku. Kayak misalkan ini nih, kalau kalian lihat kan ini tuh fungsinya dua-duanya tuh buat nyari eksponensial di sini nih. Eksponensial dari X. Nah, tapi di sini itu dia mau kita bagi N terus dikali N. Nah, kalau secara matematis ini kan sama aja ya, nggak ada bedanya. Tapi kalau misalkan kita dimasukin ke rumusnya ke si komputer ini, karena komputer juga memiliki keterbatasan, makanya bakal ada perbedaan dari jumlahnya. Kalau bisa kalian lihat di sini, nih, pas atas-atasnya emang sama aja. Nah, tapi pas belakangnya nih, dia langsung beda. Kenapa beda? Karena si komputer ini ya tadi memiliki ralat gitu. Dan kalau kita nggak hati-hati, perbedaannya tuh bakal besar banget untuk nomor yang besar. Nah, itu juga yang ngebuat metode numerik ini sebenarnya tuh memiliki suatu keterbatasan ya. Dia tuh tidak bisa menghitung fungsi yang tidak hingga karena namanya juga metode numerik yang ada numeriknya gitu. Dan kalau misalkan infinity berarti kan nomornya tuh terlalu gede atau enggak punya nomor yang pangkatnya misalkan pangkat 5.000 gitu. Itu enggak masuk akal buat komputer ngitung gitu. Nah, makanya ada keterbatasan yang harus kita hati-hati biar nanti pas kita bikin programnya enggak out of boundary gitu. Atau bisa dibilang kayak terlalu gede atau terlalu kecil angkanya. Nah, terus habis itu juga di sini tuh kita sebenarnya kalau yang sebelum UTS ini cuman ngebahas tiga doang masalahnya, bahkan dua kalau bisa dibilang ya. Jadi kalau secara simpelnya itu kita cuman bakal ngebahas deret sama rekursif. Habis itu nyari nilai nol, udah selesai gitu aja gitu. Tapi ya nggak sesimpel itu juga buat nyari si jawabannya. Kenapa nggak sesimpel itu? Karena pada penerapannya pasti bakalan banyak kayak analisis-analisis yang perlu kita lakuin sebelum kita ngeimplementasiin kodenya. Nah, untuk permasalahan yang pertama, yaitu deret. Kalau nanti ada soal yang bentuknya deret, kalian harus mikirin rekursif gitu, yang ada di pemrograman satu. Nah, rekursif itu intinya adalah sebuah fungsi yang memanggil fungsinya lagi, atau bisa dibilang kayak ya manggil fungsi sebelumnya gitu. Nah, ini tak ini aja coret-coret. Nah, di sini bisa lihat enggak ya? Nah, misalkan nih, rekursif. Klasifikasi suatu fungsi bisa dibilang rekursif adalah jika si fx ini dia memanggil fx kurang satu atau memanggil fungsi sebelumnya. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak anak tangga gitu. Dan contoh penerapannya ada banyak ya, kayak ada bilangan Bernoulli gitu yang manggil fungsi sebelumnya. Terus ada golden ratio kalau bisa kalian lihat nih. Misalkan 1,1. Ini golden rasionya adalah 2. Terus habis itu 3, habis itu 5. Dia itu dari yang sini memanggil dua fungsi sebelumnya. Nah,
Di sini berarti kita bisa ngedefinisiin golden ratio adalah sebuah fungsi rekursif dengan rumus fx sama dengan fx min 1 ditambah fx min 2. Nah, kalau suatu rekursif ini berarti tandanya dia memiliki batas awal. Dan batas awal ini yang harus kita definisikan. Karena kalau nggak ada batas atau nilai awal, maka nanti maka nanti oke, maka nanti hmm, ininya nggak bakal bisa dinaikin gitu. Kenapa nggak bisa dinaikin? Contohnya gini deh. Misalkan kita punya fungsi fx, terus fx min 1, fx min 2. Di fungsi f1 itu kan tandanya dia harus manggil f0 dan f min 1. Nah, sedangkan f0 di sini nggak ada dia di golden ratio. Nah, kalau nggak ada, terus dia manggil, gimana cara manggilnya? Berarti secara definisi ya berarti nanti di sini nanti jadi fx f min 1 ditambah f min 2. Yang mana ini bakalan kayak gitu seterusnya sampai min infinity, yang mana nggak bakal bisa ya. Dan kalau nggak ada batas awal, itu bakalan ngebuat rancu si sistemnya. Makanya perlu ditetapin batas awal dengan cara ngedefinisiin, misalkan gini, f1 sama dengan 1, f2 sama dengan 1 juga. Nah, baru kita bisa ngebuat golden ratio. Nah, ini adalah batas kedua, yaitu si fungsi rekursif ini memiliki batas awal. Batas awal. Nah, dua ini yang ngejadiin bekal untuk main rekursif, bisa dibilang. Nah, kalau di komputer sendiri ada yang namanya tuh algoritma namanya dynamic programming. Nah, di situ dia tuh punya sebenarnya kayak tiga kondisi ya. Satu itu dia memiliki kondisi awal untuk menyelesaikan suatu masalah. Satu dia punya kondisi awal, yang mana ini batas awalnya. Terus habis itu dia memiliki kondisi perubahannya. Perubahan itu maksudnya kayak kalau nanti misalkan ditambah satu dia bakal kayak gimana. Dan itu didefinisin sama si ini fx sama dengan fx min 1 ditambah fx min 2. Dan yang ketiga, dia memiliki nilai akhir. Nilai akhir tuh maksudnya nilai yang dicari. Itu apa sih nilainya? Nah, kalau di sini nanti kita batasin ya semau kita gitu atau enggak yang disuruh sama si soalnya. Misalkan sampai X sama dengan 30. Kenapa butuh tiga ini? Karena kalau tanpa tiga, tanpa salah satu dari tiga ini, buset, bentar, bentar. Oke, nah kalau nggak ada salah satu dari tiga ini, maka fungsi tersebut nggak akan jalan. Karena dia tuh bakalan bingung atau jadi rancu gitu. Jadi kalau kalian menghadapi soal yang bertipe rekursif seperti ini, harus hafalin tiga hal ini. Nah, terus kalau udah di sini bakalan kita nyoba contoh soal gitu. Nah, jadi sama oh iya sama ada satu lagi hal yang perlu kalian ingat gitu kalau lagi ngerjain soal-soal berjenis rekursif atau deret gitu. Atau soal-soal jenis apa ya? Informatika atau komputer apapun. Kalian pertama tuh harus identifikasin topiknya dulu gitu. Nah, misalkan kalau di sini ya, penerapannya adalah topik yang kita bahas kalau misalkan ada deret adalah sama dengan rekursif. Itu yang harus kalian ingat dulu. Kalau udah identifikasi topik, kalian buat rumusnya atau taruh rumusnya yang udah ada gitu. Nah, kalau di sini sendiri, kita, kita SS aja. Kalau di sini sendiri, dia tuh rumusnya adalah si ini, deretnya. Nah, kalau udah, kita si substitusi nih si rumusnya.
kita pengen bikin apa sih? Pertama-tama kalau ini, kan kalau ada deret, kita akan ngebuat jadi fungsi rekursif gitu. Nah, fungsi rekursif itu memiliki beberapa syarat ini. Dan juga memiliki, pertama, itu adalah si state of change-nya lah, bisa dibilang ya, fungsi perubahannya. Yaitu yang ada di atas ini. Biar si deret ini jadi fungsi perubahan, maka kita harus mengubah si fx-nya ini menjadi 1/n dikali x. Terus kalau udah kayak gini, tinggal masukin deh sisanya. Kan ini x min n, x pangkat n min 1 per n min 1 faktorial. Ini kan sama aja kayak yang atas ya. Nah, kalau udah, kita bisa masukin n sama dengan 0 sampai infinity. Nah, di sini kita udah dapat nih untuk fungsi e pangkat x. Nah, karena di sini itu x pangkat n min 1 sama n min 1 faktorial bisa kita tulis jadi fungsi yang sebelumnya. Misalkan gini. Berarti fx-nya ini adalah x per n dikali si, apa ya namanya ini? F x min 1. Bisa dibilang bentar. Gini-gini. Biar nggak bingung, jangan pakai nx deh. Karena di sini yang kita ubah adalah si n-nya gitu. Entah. Oh, jangan deh. Gini. Benar fx, tapi di sini n-nya gitu yang berubah. Nah, atau bisa juga kita bikin suatu fungsi baru lagi sih sebenarnya. Tapi, bentar. Oke, gini. Nah, di sini dia tuh manggil fungsi sebelumnya gitu di yang sebelah kanan. Nah, kalau udah manggil, dia tuh bakalan ngelup gitu dari misalkan dari nol sampai ke, ini sebenarnya bukan infinity sih. Karena kita memiliki batas akhir. Nah, di sini perlunya batas akhir ya. Misalkan kita ambil 30. Berarti di sini sampai 30. Oke, gimana Mal? Kayaknya layarnya belum pindah deh kan. Oh, astagfirullah. Mohon maaf. Ternyata belum dipindahin ya. Kocak. Nah, udah pindah belum? Oke. Nanti kalau belum pindah, Nah, nanti-nanti ini udah bilangin pindah. ya guys. Biar nggak lupa. Oh, oke. Nah, di sini maksudku. Oke? Kalau udah, ini kita ubah kayak gini. Jadi intinya kita ngubah suatu bentuk deret menjadi bentuk rekursif. Karena emang intinya kayak gitu. Pokoknya kalau biar simple ya, biar nggak berlibet dan lainnya, kalian pikirin kalau ada deret sama dengan rekursif. Selesai. Nah, tinggal cara selesaiin si rekursifnya ini aja gimana. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan tandanya berarti dia dari 0 sampai ke 30 ya. Nah, ini bakalan ngulang terus nih. Yang mana di sini kita bisa pakai for loop gitu. Atau bisa dibilang for misalkan n deh. N in range 0,30 gitu. Nah, terus habis itu masukin deh si fungsinya ini. Misalkan fx ya. Atau enggak apa ya, kita bikin hmm, fx aja deh. X sama dengan x per n f n min 1. Ini jangan lupa ada perkalian di sini ya, guys. Nah, kalau udah, ini kita bisa masukin ke dalam bentuk kode ya. Mana di sini? Gimana, Pak? Halo, halo. Ken, aku mau tanya, Hmm, suara aku udah masuk. Suara aku udah, udah udah. Udah masuk. masuk, Pak.
sudah. Oh, oke, oke. Aku mau tanya, itu kan kamu ngerekursi dari fungsi. Halo, halo. Kita nggak tahu bentuk seperti apa. Fungsi pada di atas, misalkan kan ini ya, kita disuruh ngoding. Cek, kita Iya, iya. misalkan disuruh ngoding. Hmm, Misalnya disuruh ngoding kan, fungsinya boleh nggak kalau kita ngedefinisikan di atas di Python-nya, jadi misalkan kita mendefinisikan suatu variabel dengan suatu fungsi itu, yang nantinya dia bisa while itu tadi yang kayak while kamu bilang dia bakal ngeulang-ulang, dan lain-lain. A- Apakah boleh juga eh, dia hmm, di dasar yang bawah kan ada banyak sintaksnya dari Python. hmm, Tapi hmm. boleh nggak kalau misalkan kita gunakan di bawah gitu sebenarnya? Oke, pertanyaan yang menarik. Bagus banget. Oke, thank you, Pak, atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya Oke. suatu fungsi itu bisa loh dengan dua jalan kayak tadi. Kalau misalkan di programming buat game itu, sebenarnya biasanya tuh fungsinya emang di bawah. Kenapa di bawah? Gini. Jadi, misalkan kalau secara tradisionalnya, misalkan kan ini fungsi ya, strukturnya. Ini fungsi. Baru ini mainnya gitu. Main itu artinya main function atau fungsi utamanya. Kayak misalkan nanti ada print atau ada pendefinisian, definisi variabel dan lainnya. Nah, tapi kalian juga bisa kalau misalkan mau mainnya dulu, baru nanti didefinisiin fungsinya. Nah, ini itu bisa dilakuin, tapi dengan syarat di atas ini kalian harus definisiin fungsinya dulu. Maksudnya definisi fungsinya dulu gimana? Nah, kalau di atas ini, misalkan ya, kalau misalkan C++ itu, di atasnya ini misalkan ada fungsi definisi fungsi ini deh. Atau enggak, kita, fungsi suatu fungsi in dengan fungsinya. Nah, di sini kita cuma nulis inputnya itu butuh apa aja sih gitu. Misalkan X, Y, Z. Terus habis itu udah selesai. Kita nggak perlu ngasih tahu, oh ini fungsi harus apa, ini fungsi itu isinya apa gitu. Nah, fungsi isian fungsi itu nanti kita tulis setelah ada mainnya, baru di sini fungsinya. Nanti tinggal kita ambil panggil aja deh. Nah, di sini fungsi x, y, z ini isinya apa sih isinya. Nah, tapi sebenarnya ini tinggal perbedaan apa ya? Penggunaan aja sih. Kalau yang kanan ini biasanya digunain biar kita bisa manggil variabel di dalam mainnya ini buat manggil fungsinya. Kalau yang kiri ini, kita udah tahu nih fungsinya. Jadi kita tinggal kayak apa ya? Ya, kita tinggal pakai fungsi-fungsi yang X, Y, Z-nya ini gitu. Dan selain itu nggak ada lagi sih penggunaannya. Paling itu aja. Jadi kayak kalian nyamannya pakai yang mana ya bisa aja bebas, sebebas kalian. Oke, gimana Pati? Apakah sudah menjawab? Yang penting dia dengan eh, sesuai dengan sintaksisnya Python sama itu ya. Apa namanya Julia ya. Ya, kalau misalkan Julia ya nanti di sini pakai def fungsi gitu. Iya, sangat disayangkan kita nggak menggunakan C++ ya atau Ya, apa betul. yang biasanya kita gunakan. Betul. Jadi Tapi kayak biasanya, hmm, kalau menurut kamu efektif mana Kenzo? Di awal apa di akhir? Karena takutnya kan kita kayak misalkan ngefungsi di akhir, terus waktu kita nguji nggak sama waktu rekursifnya kan pernah hmm, kejadian kayak gitu kan? hmm. Menurut kamu efektif yang mana kalau kamu menyarankannya Ken? Kalau buat aku ya, karena emang aku sukanya ringkas-ringkas, aku lebih pilih yang kiri sih. Kecuali emang ada kasus di mana kita butuh manggil variabel di main. Tapi kan biasanya kalau mau ngemanggil variabel di main ini, kita bisa masukin nih ke fungsinya si x, y, z ini. Nanti kan dia bakalan manggil nih dari main ke fungsinya ini. Jadi bisa dipakai. Tapi kalau misalkan kamu butuh banget dari main langsung, nah kamu bisa nih pakai yang kanan. Gitu. Oke, thank you Kenzo. Sama-sama. Nah, kalau udah kita lanjut ya.
Ini ada berapa jam lagi sih? Oke, biar cepet kita langsung aja ya di sini. Ntar, mana ya? Oke, nah kalau udah kita karena udah ketemu nih si yang kedua ini, enggak yang pertama ini, kita cari yang kedua yaitu batas awal. Nah, batas awalnya bisa kita pakai saat si X ini sama dengan nol, yang mana semua pangkat itu kalau pangkat nol sama dengan satu. Jadi fungsi awalnya itu adalah sama dengan satu gitu, nilai awalnya. Kalau udah tinggal kita masukin deh di sini. Nah, kita ada contohnya nggak ya di soal TS? Ini tuh seingatku ada di soal nomor berapa ya? Oh, nih, soal nomor 1 2024. Nah, mana ya? Aku pindahin dulu. Oke, udah pindah belum layarnya? Nah, yang ini ya. Atau enggak langsung aja kayak deh. Kita bikin. Nah, kita harus definisiin dulu satu fungsinya itu. Oh, ini udah ada ya? Udah lah ya. Nah, kita dikasih nih yang tadi di sini, x, n, dengan nanti hasilnya. Pokoknya kalian nanti tulis ini biar menghemat waktu ya. Terus habis itu kita masukin nih ke fungsi Taylor-nya menggunakan deret Taylor di sekitar x0. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita berikan untuk evaluasi fungsi tan H. Waduh, aku lupa. Guys, kalian ada yang ingat gak tan H itu rumusnya kayak gimana? Bentar. Udah lah ya, kita tanya aja. Di sini. Nah, kalau kayak gini berarti kalian harus ngafalin juga sih kayak fungsi-fungsinya ini gimana. Soalnya yang 2024 nih nggak dikasih tahu tanhanya gimana. Nah, kita udah punya nih. Bukan ini. Oh, pakai Bernoulli ya. Oh, nih. Nah, bentar. Soal yang dulu. Itu dengan menggunakan direct pada. Oh, kalau enggak, langsung ngerjain aja nih yang soal nomor 1. Nah, di sini kan udah dikasih tahu nih fungsinya. Soalnya kan tanha pakai Bernoulli ya bisa. Nah, kita langsung aja masukin di sini. Hmm. Oh, kalau Bernoulli ini bisa langsung sih dia. Jadi nggak perlu pakai rekursif. Nah, itu juga kita harus ngelihat soalnya dulu buat cari tahu langkah pengerjaan soalnya ini pakai apa. Kalau dalam kasus ini dia tuh nggak perlu pakai si rekursif karena di sini langsung bilang berikan modifikasi source code aja. Makanya kalau di sini tuh kita bisa langsung definisin aja bagi dua ya fungsinya di sini. Bentar. Ini fungsi bisa dicoret ya. Pokoknya di sini tuh dia cuman bagi dua doang sih fungsinya. Nah, biar enak gitu, dia tuh dibagi dua di fungsi kanan sama di fungsi kiri ini. Nah, yang fungsi kiri ini kita misalin jadi gini. Ini langsung ditulis aja ya.
kalau sigma itu tinggal pakai for loop dan faktorial pakai dari library-nya si math gitu. Nah, ini bisa kita tulis jadi tulis langsung deh. Mhm. Inisiin bn sama dengan hmm, for n enggak for k in range 0 sampai si k plus 1. Nah, jangan lupa guys, jangan sampai k kalau ngedefinisiin fungsinya. Kenapa jangan sampai k? Karena kalau k itu nanti kita manggil fungsinya cuma sampai k min 1. Nah, sedangkan kalau k plus 1 ini kita manggilnya sampai k. Nah, habis itu kita langsung tulis aja di sini. Nah, di sini juga kalau ini kan, waduh, kalau ini kan dia kayak apa ya? eh, Perlu yang namanya library, yang mana dia dari math gitu. Import si faktorial, biar kita nggak usah nulis fungsi faktorial lagi gitu. Nah, kalau udah kita masukin aja di sini ke dengan sama dengan faktorial dari k dikali sama fungsinya. Nah, fungsi yang kanan ini bisa kita ibaratkan ya dengan misalkan biar enak fungsinya bisa kita panggil fungsi fx deh misalkan. Nah, fn deh kalau fx fn aja deh. Nah, kalau suatu fungsi kan dia butuh masukan ya. Masukannya ini adalah nanti kita skip dulu deh. Nah, terus habis itu masukin k plus satunya. K plus satu. Udah. Kalau udah, di sini langsung aja kita definisiin juga nih si fn-nya. Wait. Kalau di sini kan dia butuh masukan yaitu fungsi akhirnya ya, n-nya ini. Kita mau sampai berapa gitu. Nah, kalau sedangkan kalau fn ini dia butuh k sama n. Karena di sini nanti yang berubah adalah k-nya mau ditambahin sampai berapa sama n-nya gitu. Sedangkan n-nya ini bisa kita ambil dari si bn-nya ini di atasnya. Nah, terus berarti bisa kita tulis saja ke koma n. Terus habis itu kita loopin si fungsinya ini dari fungsi yang i ini ya. I sama dengan for i in range 0, i plus i 1 0, oh enggak deh. Sorry, yang sini itu range-nya pakai yang n ya. Soalnya kita lihat atas batas atasnya itu. Nah, kalau batas bawahnya kan 0, berarti 0 range-nya. Terus habis itu batas atasnya n, berarti kita pakainya n plus 1. Nah, sama juga di sini. Kalau yang I ini, dia pakainya batas atasnya si K. Nah, habis itu, baru deh kita masukin Fn sama dengan si min satu ini. Pangkat itu berarti dia pakai asterisk 2 kali, si I. Terus habis itu kita kalian lagi nih sama yang kanan ini, I plus satunya. I plus 1 dipangkatin N. Nah, habis itu kita bagi di sini sama I faktorial I-nya. Terus habis itu dikaliin sama K I min satunya. K I oh ya, sama faktorial. Biar make sure kita bisa masukin tanda kurung ya, biar aman juga. Nah, habis itu berikan evaluasi fungsi.
Kalau udah di sini kita tinggal masukin nih n-nya mau berapa, terus habis itu k-nya juga mau berapa. Nanti tinggal masukin batasnya. Nah, enggak, k-nya tuh dia dari si sigma ini, jadi nggak perlu dimasukin. Yang perlu kita masukin n-nya aja. Nah, kalau udah kayak gitu, kita masukin apa ya namanya, kayak variabel yang dibutuhin di si fn-nya, yaitu yang pertama itu kalau k-nya itu dari k ini, berarti tulis aja k. Terus habis itu n-nya kan dari n yang ini ya, berarti tulis n. Terus habis itu n sama dengan, nanti di sini kita bisa bebas nih masukin berapa aja yang kita mau. Karena di sini nggak dispesifikasiin ya jenisnya gimana. Nah, terus habis itu mhm. Nah, di sini juga soalnya ngejelasin uh, batas apanya ya ini, kayak batas awalnya atau nilai awal dari suatu fungsi tersebut, yaitu kalau nilainya 0 sama dengan 1, kalau B1 sama dengan setengah. Nah, di sini itu bentar. Hmm, di sini itu kan dia masih belum dalam bentuk rekursif ya. Sedangkan kalau pengen kita bikin dalam bentuk rekursif, ini tuh bisa kita ubah jadi gini. Ini sebenarnya kalau udah sampai sini tuh bisa aja karena emang dia tuh nggak ngasih kayak apa ya, nggak minta buat kita ngubah jadi bentuk rekursif. Tapi kan kalau soal-soal lain ini bakal ada ya. Nah, makanya kita coba aja kalau ini dalam bentuk rekursif ya. Dengan cara gini, kita ini dulu, analisis fungsinya. Jadi sebelum kita ngoding, kita perlu analisis dulu fungsinya. Kan ini ya. Nah, si BN ini kan yang K pangkat ini sama K+1 ini bisa kita ubah ya jadi K per K+1. Bentar. Terus habis itu K faktorial. Jadi ini K+1-nya nggak usah deh. Ini dimasukin sini aja. Nah, terus habis itu si fx-nya. Di sini itu, ini kan bisa kita ubah lagi dalam bentuk si B. Bentar. Ini tuh bisa kita bikin suatu fungsi baru lagi. Biar dia tuh nanti jadi rekursif. Sama aja kayak gini. Misalkan kita definisin dulu deh fungsinya. Apa ya namanya? Hmm. Misalkan fungsi f gitu. Fn. Dia tuh fungsinya adalah k faktorial per k+1 si fx. Nah, di sini bisa kita masukin nih rekursifnya. Jadi k fn gitu. Nah, ini bentar. Oh gini, oke sorry. Ini tuh kan kalau BN itu sigma dari Fn ya. Dia sigma dari Fn. Nah, sedangkan di sini itu kalau misalkan yang ini dia tuh nanti bentuknya jadi gini kan. K-1 faktorial. K-1 faktorial ini berarti dia masuknya di wait. Hmm, hmm, bisa gak ya ini? Nah, K-1 ini nanti bisa kita ubah. Wait. 1+1 dia tuh hmm, satu. Dia tuh nanti bisa diubah seingatku ya jadi gini. Astaga.
K-1 faktorial fx. Berarti ini nanti jadi K. Berarti yang ini nanti tinggal kita masukin nih di sini. F faktorial K sama dengan dari 0 sampai N K si F N-1-nya. Atau yang di sininya. Nah, ini dalam bentuk rekursifnya. Oh ya, kalau nanti misalkan kalian ada yang mau nanya, langsung nanya aja ya guys. Atau mau klarifikasi gitu, yang masih kalian bingungin. Nah, kita udah ketemu nih bentuk rekursifnya, terus punya batas awalnya, dan juga batas akhirnya. Batas akhir sebenarnya nggak dijelasin sih. Tapi batas akhir itu emang perlu kalau kalian emang kayak mau nyari hasilnya gitu berapa. Tapi kalau cuman buat rumusnya doang, ya nggak perlu. Terus habis itu, kalau udah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kira-kira sampai sini kalian ada yang mau nanyain dulu gak nih? Terkait si deret. Hmm. Oke, gak ada yang mau nanya lagi. Aku lanjut ya berarti. Nah, nanti kalau udah kayak gitu, tinggal kalian masukin ke si itunya lagi ya, rekursifnya. Ini berarti sisa berapa menit? Oke, 10 menit lagi. Kita bahas sebisa kita deh. Nah, terus habis itu, di sini soal kedua itu adalah fungsi Stirling gitu. Di sini baru kita masuk ke fungsi rekursifnya tadi. Nah, kalau yang tadi itu sebenarnya dia mintanya adalah implementasinya aja gitu. Bagaimana bisa gak kita ngeimplementasiin suatu fungsi ke source code. Nah, sedangkan kalau di sini kita dikasih materi rekursifnya. Nah, di sini kan ada nih definisi Stirling. S, terus habis itu suatu fungsinya sama dengan S, N, K-1 sama dengan ini. Nah, ingat, tadi rekursif itu punya tiga, apa ya namanya? Tiga peraturan gitu. Dia tuh punya fungsi awal atau nilai awal yaitu S 1,1 sama dengan 1, terus S N,0 sama dengan 0. Terus habis itu dia mempunyai fungsi perubahan atau state of change, yaitu ini yang fungsi perubahannya. Nah, terus habis itu yang ketiga, dia tuh punya nilai akhir. Tapi di sini kira-kira ada gak ya? Untuk jenis pertama S. Oh, dia nggak perlu ya. Nah, tapi di sini kita bisa ngedefinisiin nilai akhirnya adalah si N. Kalau udah sampai N, salah. Kalau udah sampai N, dia tuh bakalan stop gitu. Nah, di sini kita bisa langsung aja nih ngedefinisin fungsinya. Misalkan ini, nah, pengukatan di atas dan nilai awal yang dapat digunakan fungsi adalah S 1,1 dan S 6. Bisa. Hmm. Nah, di sini bisa kita inin aja ya, langsung bikin suatu fungsinya S N K. Nah, kalau di sini itu dia tuh nggak bisa kayak apa ya, ngedefinisin variabelnya plus satu gitu. Karena di sini itu apa ya, kita cuman ngedefinisiin variabelnya aja. Variabelnya tuh apa sih gitu. Nah, terus habis itu di sini kalau udah didefinisiin, baru masukin fungsinya kayak gimana. Wait, bentar. Hmm. Kita masukin batas awalnya dulu sebagai fungsi yang bakal nge-stop dia gitu. Karena kan nanti kalau udah sampai 1,1 atau N,0 dia tuh bakal nge-stop ya. Maka di sini
Hmm, if pakai if hmm, n sama dengan satu dan k sama dengan satu, dia tuh nanti bakalan nge-return return 0. Nah, if uh, wait, ada yang salah ya sama fungsinya. Hmm, hmm. Astagfirullah, pantasan nggak bisa. Aku dari tadi pakai teks dong. Sorry ya, sorry, sorry. Nah, terus habis itu di sini. Nah, udah bisa kan? Terus habis itu kita masukin si batas keduanya atau nilai awal dari yang kedua itu adalah dari n sama dengan si n-nya udah berapa gitu. Seharusnya nggak bisa di sini. Bentar. Dan k sama dengan 0. Kita masukin, dia tuh bakalan return. Oh, salah. Di atas ini harusnya return satu karena kan ini sama dengan satu ya. Nah, terus habis itu di sini baru masukin setelah batas awal kita masukin si ininya nih. Ini. Si fungsi yang ininya nih, S-nya. Dia tuh nanti bakalan return S n, hmm, karena di sini kan dia kita pakainya n plus satu. Kalau misalkan nanti n-nya jadi n plus satunya jadi n, berarti nanti di sininya yang n ini jadi n min satu karena dikurang ya, dikurang n min satu juga di sini. Soalnya kan nanti dia dikurang satu dikali s di sini n min satu koma k. Nah, sebenarnya dia tuh ngedefinisiin yang awalnya n plus satu biar nanti yang ininya tuh nggak jadi ribet ya. N-nya jadi n min satu kan itu lumayan panjang ya. Nah, tapi itu bisa juga kita lakuin kayak gini. Nah, terus habis itu kalau udah tinggal di bentar, dia nyari apa sih? Udah selesai fungsinya kayak gini. Nah, terus kita tinggal masukin nih n yang pengen kita cari berapa? Misalkan n sama dengan 30 deh. Nah, terus habis itu kita panggil deh di sini. Misalkan jawaban SN n, kayaknya tuh dia berapa ya? Misalkan kayaknya 30 deh. Soalnya di sini juga nggak ada ya. Dan dia cuma minta si fungsinya doang nih, yang mana yang ini nih. Nah, eh, hmm, jadinya harusnya jawabannya dengan kita ngejawab ini juga udah selesai ya. Coba, ntar. Oh, ini ada nih, ntar. Contoh jawaban. Nah, kalau di sini kan dia dijadiin satu kesatuan fungsi ya, yang mana kalau kayak gini tuh seharusnya bukan rekursif, tapi ini adalah loop ya, atau penjumlahan. Karena di sini dia nggak manggil fungsi Stirlingnya lagi, tapi ini juga bisa sebagai jawaban. Halo tes tes, suaraku kedengeran nggak ya? Halo halo, halo, suaraku kedengeran kan ya? Sorry sorry, memang kalau malam-malam tuh suka labil ya internetnya. Ya kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Oh ini. Nah, di sini udah kelihatan belum share screen aku?
Halo? Ya sudah. Oke, oke. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan ya, tapi nggak apa-apa karena emang banyak caranya juga dan kalian juga sebenarnya bisa milih cara kalian sendiri. Tapi kalau di sini karena emang dia mintanya rekursif, jadi aku pakainya rekursif. Kalau di sini sebenarnya bisa dibilang ini ya semi rekursif ya, tapi bisa juga karena di sini dia tuh pakai sumasi yang mana dari satu sampai ke K. Nah, di sini itu dia juga punya batasan awal sama kayak rekursif. Tapi bisa dibilang kayak eh, fungsi apa ya namanya? Si state of change-nya ini atau fungsi perubahannya ini dia tuh pakainya dengan cara si looping. Kalau aku pakainya dengan cara si rekursif. Jadi sebenarnya kalau eh kelihatan nggak sih share screen-ku? Halo, halo. Oh, kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini sebenarnya sampai sini pun udah selesai ya. Tapi kalau misalkan kalian mau suatu fungsinya itu berjalan, kita perlu n-nya berapa sama k-nya juga berapa. Nanti tinggal masukin jawaban, terus nanti print deh jawabannya berapa. Misalkan gini, print jawabannya, jawaban. Udah sampai sini. Tapi kalau misalkan nanti di ujian, cuman yang definisi fungsinya aja. Karena yang diminta kan fungsi doang ya. Nah, terus sampai sini ada yang mau nanya dulu gak nih? Kira-kira. Silakan, silakan yang mau nanya. Ya, karena nggak ada yang mau nanya dan biar cepat, kita lanjut aja ya ke soal nomor 3. Ntar aku ganti dulu ya. Nah, di sini nih, dia nilai akhirnya N. Ini suatu tiga syarat si fungsi rekursi dapat terjadi ya. Dia ada nilai awal, terus perubahannya berapa, dan nilai akhirnya apa gitu. Nilai akhirnya sebenarnya ini selain N juga ada K ya. N sama K-nya berapa. Kalau udah mencapai nilai akhir, selesai. Nah, terus kita lanjut lagi ke ini. Nomor 3. Suatu sistem fisis tertentu memiliki model dalam bentuk ungkapan berikut. Dengan V suatu tentapan sedemikian sehingga V-nya lebih sangat besar dari X dan juga untuk memperkirakan nilai masukan awal, berarti kita mau nyari nih nilai masukan awalnya berapa sih? Nah, kalau nilai masukan awal itu kan dia dicarinya dengan cara X0 kan. Atau enggak X berapa sama dengan 0 gitu. Nah, di sini soalnya ada sama dengan nolnya. Nah, nilai masukan awalnya sama dengan 0. Nah, di sini saat nilai masukan awalnya sama dengan apa? Saat nilai masukannya awal atau X 0, dia tuh V-nya sangat lebih besar dari X. Tuh. Dengan metode di sini saya akan menggunakan metode pencarian akar. Tentukan nilai masukan awal tersebut menggunakan aproksimasi matematika. Nah, kalau di metode numerik untuk mencari nilai awal itu sebenarnya ada tiga cara, guys. Yang pertama itu aproksimasi, aproksimasi. Yang kedua itu kita bisa pakai si grafik, misalkan pakai yang tadi tuh matplotlib gitu. Terus habis itu kita masukin grafik di rentang itu. Misalkan kita udah dapat grafiknya nih, seret ini ini posisi nolnya, terus misalkan grafiknya gini. Nah, kita tuh bisa nebak nih kalau nilai nol itu ada di sini gitu. Nah, atau enggak ada di sini. Terus habis itu kita masukin rentang yang ada di situ sebagai nilai awal. Contohnya bisa kita lihat di mana ya? Ada di PPT-nya Pak Pekik di sini. Mana ya? Rekurrensi. Nah, di sini misalkan polinomial Hermit ya. Di sini dia tuh kan ada beberapa titik nol ya. Tapi walaupun ada beberapa kita nggak tahu ini titik nolnya di mana sih gitu. Nah, untuk mencari ini kita bisa masukin rentangnya aja gitu. Dengan cara rentangnya min 2 sampai min 1 gitu. Untuk mencari titik nol ini. Nah, baru di situ kita kayak bisa
nyari yang namanya nilai awal gitu. Dan sedangkan kalau di kasus yang kita mau selesaiin ini, dia tuh nilai nolnya adalah saat ini sama dengan nol dan V-nya sangat lebih besar dari X. Gitu. Untuk mengakar, tentukan nilai masukan awal tersebut menggunakan aproksimasi matematika. Nah, saat V lebih besar dari nol, maka misalkan gitu, kita pakai V-nya sama dengan infinity aja deh, biar enak gitu. V sama dengan infinity. Ya walaupun nggak bisa ya kalau diterapin di kodenya. Tapi kalau analisis matematikanya masih bisa gitu. Terus kita masukin di sini saat dia sama dengan infinity, berarti kan nanti yang di sini sama dengan nol nih. Nol. Terus habis itu yang di sini juga sama dengan nol. Jadinya nanti nol kali cos X ditambah satu dikurangi nol kali sin X gitu. Nah, dengan nol. Nah, di sini nanti dia jadi nol juga. Dan yang kanannya itu dia jadi satu. Berarti nanti jadinya sin X sama dengan nol. Nah, sin X itu sama dengan nol saat X-nya berapa sih guys? Coba, aku minta jawaban dari kalian. X-nya sama dengan berapa tuh? Sin nol. Ayo, ada yang... X-nya ya. So, Yap. ketika sin X-nya sama dengan nol. Nah, sama dengan 7 kocak. Ya, benar, sama dengan nol. Tapi selain itu ada lagi gak kira-kira? Ketika X-nya itu NP dengan N adalah bilangan bulat. NP. Nah, oke. Jadi kita bisa definisiin, benar. Thank you, Pati. Sama dengan NP, di mana N-nya merupakan bilangan natural number. Dan N-nya adalah suatu deret dari nol, satu, 2, 3, sampai bla bla bla. Gitu, sampai akhir. Nah, di sini bisa kita sama denganin, berarti X sama dengan NP. Nah, ini adalah nilai awal. Dan ketemu sekarang nilai awalnya sama dengan NP. Udah selesai soalnya gitu. Jadi analisisnya bisa kayak gini. Dan juga untuk mencari ininya, ada satu lagi sebenarnya ini. Kan ada dua, udah dua metode ya. Metode yang ketiga adalah intuisi. Intuisi. Jadi sebenarnya nilai awal itu nggak harus benar guys. Atau misalkan nggak harus tepat gitu di titik itu. Misalkan gini deh, kita punya fungsi yang tadi nih. Nah, kita punya fungsi ini. Ini itu dia kan ada beberapa titik. Misalkan kita pengen ngambil titik yang ini, kita perbesar ya titiknya. Dia tuh misalkan gini deh. Ya, terus kita perbesar gini. Nah, di sini itu kita bisa ngambil nilai awalan di sini. Kita juga bisa ngambil nilai awalan atau di bawah ini. Asalkan nilai awalannya itu dekat dengan ini. Karena semakin jauh nilai awalannya, maka program tersebut akan semakin lama mencarinya. Misalkan gini, kita meninjaunya dengan metode biseksi deh atau bijection gitu. Kalau kalian udah ngeliat atau nonton tutorialnya Mas Said, nah di situ bijection itu intinya adalah kita bakalan nyari rentangnya aja, rentang nilai awal. Misalkan di sini sama di sini. Dan kita bagi setengah terus gitu. Kita bagi setengah di sini. Misalkan kan nolnya di sini. Nah, terus habis itu bagi setengah di sini. Terus habis itu bagi setengah sini. Sampai dia tuh kecil. Kalau rentangnya kecil, maka dia bakal makin cepat nyari nilai awalnya atau nilai nolnya. Kalau misalkan rentangnya besar banget, nah itu bakalan lebih lama buat nyari si nilai nolnya. Nah, sampai sini berarti kita juga bisa pakai intuisi aja kayak nebak-nebakan, cacing-cacing naga-naga gitu. Kalau naga berarti emang rentangnya lagi deket sama nilai nol, tapi kalau cacing ya rentangnya jauh gitu. Lu bakalan lama buat nyari si rentang tersebut. Nah, kalau udah, maka kita bisa
nyari dengan ini nih, nilai awalan masukannya X sama dengan NP. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi, aku pengen ngasih tahu dua metode buat nyari si nilai awalan. Karena ini tuh udah masuk ke soal selanjutnya. Jadi kan tadi tuh, kalau di Magnum tuh yang sebelum UTS ada dua doang sebenarnya yang mau dibahas. Yang pertama deret, yang tadi tuh pakai rekursif penyelesaiannya. Yang kedua itu adalah mencari nilai nol. Nah, mencari nilai nol ini sebenarnya ada dua metode ya guys. Bentar. Nah, metode yang pertama mencari nilai nol. Metode yang pertama adalah bijection, yang kedua adalah si apa ya namanya aku lupa. Newton-Raphson. Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson. Nah, yang bijection ini itu yang kita pakai nih pertama tadi. Kalau Newton-Raphson itu nanti setelahnya. Nah, karena ini waktunya juga udah lumayan malam ya dan kalian butuh istirahat, aku bakal ngejelasin secara singkat aja. Tapi kalau mau ngelihat source code-nya nanti aku kasih gitu. Nah, intinya bijection ini adalah membagi si ininya, rentangnya menjadi dua section gitu. Nah, kita masukin dulu yang pertama, bijection. Gimana tuh maksudnya membagi jadi dua section? Kayak gini, misalkan kita punya suatu fungsi gitu. Fungsinya tadi kayak gini, atau enggak fungsinya yang kita close up aja deh. Jadi kayak gini. Nah, untuk mencari nilai nol yang ada di tengah ini, kita akan memakai sebuah rentang gitu. Rentang sini sama rentang sini. Terus kita nyari nilai nolnya adalah dengan membagi dua rentang tersebut. Dengan misalkan gini, rentang yang pertama ini di kiri kita tulis AN deh. Misalkan AN sama dengan nol. Terus habis itu si BN-nya atau rentang yang akhir sama dengan si 10 misalkan. Nah, di sini berarti fungsinya itu dia memiliki fungsi rentang nol sampai 10. Selesai. Nah, habis itu kita cari fungsi tengah dengan algoritma rata-rata ya. Atau kita bisa tulis CN aja di sini biar enak. Nah, CN ini, yang tengah ini adalah rata-rata dari fungsi AN dan BN, yaitu si 0 ditambah 10 sama dengan dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kita juga bisa tulis definisi umumnya, yaitu AN ditambah BN bagi 2. Selesai. Terus habis itu, kita bakal nyari terus fungsinya ini sampai dia nemu si titik nolnya ini dengan cara kita ngebikin sebuah algoritma. Kalau misalkan apa ya namanya? Si nah titik nol ini kan kalau di kirinya ini adalah positif ya, tapi kalau di kanannya ini negatif. Kalau misalkan si CN-nya ini dia masih negatif atau CN if CN kurang dari nol atau negatif, maka BN atau rentang yang akhir ini kita majuin ke tengah sini sama dengan CN. Selesai. Terus habis itu kita panggil lagi fungsinya nol atau misalkan kita pakai definisi umumnya aja deh AN, BN. Tapi di sini sekarang BN-nya sudah pakai rentang yang tengah. Di sini jadi kita punya fungsi AN, BN. Nah, terus kalau semisalnya ini salah, jadi CN itu ternyata lebih dari nol gitu. Nah, maka di sini AN sama dengan CN, berarti dia bukan memajukan fungsi yang di akhir ini ke tengah, tapi fungsi si rentang awal ini yang ke tengahnya. Selesai. Nah, terus habis itu kita panggil lagi deh fungsinya si F AN, BN dengan rentang yang baru tentunya. Nah, sebuah rekursif itu kan mempunyai ini enggak, ini udah sorry sorry, ini bukan rekursif lagi. Tapi sebuah fungsi itu memiliki suatu apa ya?
sesuatu yang akan mengeluarkan fungsinya tersebut gitu. Atau keadaan saat dimana fungsinya selesai. Karena kalau enggak, ya nggak bakal selesai-selesai gitu. Sampai dia nanti uh, out of boundary lah bisa dibilang. Nah, fungsi atau syarat biar selesai atau keluar si fungsinya adalah dengan ini saat dia udah ketemu si nolnya. Nah, gimana cara biar si nolnya ini ketemu? Berarti nanti dia di sini ngedefinisiin lagi em, dengan si if, oh ini belum aku tulis ya, cn lebih dari nol. Nah, if si cn-nya udah sama dengan nol, maka dia di sini nanti return return koordinat x-nya gitu. X-nya berapa nanti. Nah, selesai di si bijection ini. Jadi intinya gitu, misalkan kayak gini nih. Berarti nanti kan dia CN-nya bakal ada di tengah sini. Nah, terus habis itu ketemu nih CN-nya positif. Berarti nanti yang AN ini ke tengah sini. Terus habis itu di ketengahin lagi nih si CN-nya dengan memanggil fungsinya yang baru rentangnya. Ini ketemu misalkan si CN-nya udah sama dengan nol. Baru masukin koordinatnya. Si nol ini ada di koordinat berapa sih? Misalkan gini. X-nya ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 6. Nah, ini nanti rentangnya. Terus kalau misalkan Y-nya ini udah sama dengan 0, dia tuh nanti bakal return si X-nya ini. X-nya misalkan 2 ya di sini. Berarti nanti return 2. Tandanya berarti, oh si bijection ini um, dia bernilai 0 saat X sama dengan 2 gitu. Nah, tapi bijection ini juga punya kendala atau batasan gitu. Karena kan kalau bijection kayak gini tuh, kalau semisalkan gitu fungsinya tuh orde tinggi, misalkan X sama dengan 10 atau X sama dengan misalkan udah tinggi lah pokoknya. Nah, dia ini bakalan gagal karena walaupun dia bisa manggil, tapi dia tuh bakalan lama banget karena dia nanti jadi gini nih. Dan maksudku ininya tuh nanti slope-nya tuh bakal tinggi banget gitu atau perubahannya. Jadi kalau misalkan nilai awalnya itu jauh sedikit aja dari si nol ini, nanti nilainya tuh jadi banyak banget. Nah, dan disitulah kita butuh metode yang baru gitu. Metode baru ini namanya Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson ini intinya adalah kita menggunakan aproksimasi matematika, yaitu Dirac-Tyler. Misalkan gini, fx sama dengan nol. Nah, ini itu bisa kita ekspansi jadi Dirac-Tyler, yaitu fx sama dengan f nol ditambah f turunannya nol. Terus habis itu di sini tuh ada x ya, per 2 faktorial. Kan soalnya di sini nanti jadi 1 faktorial. Bener gak ya? Hmm. Wait, coba cek dulu. Oh iya benar. Nah, ininya tapi dia nanti, oh sorry, gini-gini. Deret Tyler kan gini ya, kita pakai deret Tyler yang umum aja. Per 0 faktorial dikali X pangkat 0, sorry, ditambah F turunan pertama, soalnya kan ini turunan ke 0 ya, terus habis itu 0, X-nya pangkat 1 per 1 faktorial, ditambah titik-titik-titik, ditambah sampai F pangkat N, 0, turunan ke N, X pangkat N per N faktorial.
Nah, kalau misalkan kita mau manggilnya sampai orde kedua aja, atau yang di sini, kita bisa abaikan yang kanan ini, karena emang itu kan sangat kecil ya, jadinya bisa kita abaikan. Jadinya nanti fx-nya itu adalah f yang ke nol, terus kan x pangkat nol jadi satu, terus nol faktorial jadi satu, ditambah f turunan ke nol di X per satunya nggak usah ditulis ya. Nah, ini tuh nanti dia jadi sama dengan nol gitu. Nah, terus habis itu kita buat mencari nilai awalnya ini bisa nyari X-nya kan. Nah, nyari X-nya ini dengan cara si ininya, ya benar, ininya kita ke kananin dulu, berarti nanti jadi F, F turunan sama dengan min F0. Terus habis itu, oh sorry sorry, Deret Tyler ya ini. Berarti nolnya ada x nolnya dulu di sini. X nol, sorry. Nah, terus habis itu x nol di sini nanti berarti jadi X0. Sorry sorry sorry. Nah, x nol. Nah, di sini kan yang pengen kita cari itu si x nolnya ya. Berarti di sini nanti jadi x nol sama dengan min f. Astaga, ininya sorry, fungsinya juga x nol di sini. Terus habis itu di sini nanti kita karena kita mau cari si ininya nih x nolnya, maka kita bakalan ngubah x-nya sama dengan x nol min x nol per f turunan x nol. Nah, di sini udah ketemu nih dengan kita udah nyari nilai awalnya. Terus habis itu tinggal kita masukin deh ke codingannya. Nah, tapi di sini kalau Newton-Raphson ini kita perlu nyari turunannya dulu di sini. Turunannya berapa sih yang ininya? Misalkan kita punya fungsi x ditambah 2x min 1 gitu. Nah, turunannya berarti kita harus x kuadrat. Nah, kita harus nulis nih turunan yang ini x 2x plus 2. Kenapa kayak gitu? Karena si komputer ini nggak bisa langsung nyari turunannya. Kan nggak ada fungsi buat nyari turunan ya. Yang mana kan turunan itu banyak ya. Ada X, ada bentuk misalkan E pangkat X, dan misalkan bentuk trigonometrik. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak tahu kamu nggak bisa nemu turunannya, maka nggak bisa pakai Newton-Raphson. Karena di sini nanti mau dimasukin apa gitu. Kalau udah, ya tinggal masukin deh. Nanti definisin dulu turunan fx ini berapa, terus fx-nya berapa, sama X nolnya kamu mau duga-duga berapa gitu titik-titik. Habis itu udah deh ketemu si Newton Raphson-nya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain dulu gak nih terkait dua metode mencari titik nol? Gimana gimana? Ada yang mau nanya? Eh, Cucu Nadia ada. Oh, ada yang ini nulis apa tuh? Cacing lapor polisi. Kocak. Nah, kalau udah ini bisa kita lanjut ya berarti. Kalau soal terakhir tuh apa ya? Jauh dan dan turun. Oh, oke. Mana sih?
Soalnya tuh ini, ambil dulu. Nah, ini baru kepake nih Newton Raphson-nya. Oke, di sini. Hmm, Oke. Nah, kita punya pendefinisian tadi kan. Eh, suaraku kedengeran jelas gak ya, guys? Atau patah-patah di kalian? Halo, halo? Dengar jelas, bro. Oke. Soalnya tadi unstable tulisannya. Aman Oke, kok. sip. Kalau aman. Nah, terus kita langsung lanjut ya. Oh, nggak bisa ya? Nah, di sini kita tadi punya suatu definisi fungsinya. Aduh, aku malas lagi. Ke atasnya, wait. Soalnya mana sih? Nah, ini. Kalau nggak, aku SS ulang deh soalnya. Biar enak ya, guys ya. Nah, ini dia soalnya. Aduh, gede banget lagi soalnya. Udah ya, bisa bilang nggak sih? Nah, kan enak. Oke, jadi kita punya definisi tadi yang atas ini kan. Nah, sedangkan Newton-Raphson itu tadi, ingat lagi, X sama dengan X0 dikurang si F-nya berapa, si F X min X, enggak deh, F X0-nya per turunan X0-nya. Nah, berarti kita tinggal masukin ini. Kita tinggal cari si turunan ini berapa sih. Nah, kalau kita belajar turunan di kalkulus 1, berarti kita bisa nemuin nih di sininya. Kalau diturunkan terhadap X, berarti dia nanti jadi 2 per V cos X ditambah 2X per V. Hmm, kok kocak min sin, astaga. Sin X-nya, terus habis itu ditambah, ini diturunkan jadi min 2x per v kuadrat, se, se, sin x ditambah 1 min x kuadrat per v kuadrat jadi cos x. Nah, sama dengan 0. Ini adalah fungsi turunannya. Dan kalau gini, hmm, benar ya. Oh, I see. Hmm, hmm. Kalau kayak gini bisa kita sederhanain nggak ya? Oh, ntar gak bisa disederhanain. Coba kita terus ulang dulu ya. Oh, bisa deh. Ini cos X. Oh, gini aja. Ditambah 1 dikurang X kuadrat per V kuadrat. Ini cos X. Terus habis itu dikurang 4X per V sin X. Bisa gini gak sih? Karena kan ini dua digabung ya. Kali dua aja. Kalau bisa, harusnya bisa gak sih? Bentar. Dua ini ditambah. Oh ya bisa. Oke. Kalau udah, terus kita masukin deh si Newton Raphson-nya tadi dengan dia mintanya apa sih Newton Raphson? Oh, pencariannya. Berarti kalau gini ya tinggal kita tulis aja di source code. Misalkan gini.
What? Udah kelihatan belum guys? Aku udah. Halo, halo. Suaraku kedengeran jelas gak ya? Jelas, jelas. Jelas kok. Oke, oke. Hmm. Nah, di oh, ini. Nah, di sini tinggal kita masukin definisinya. Kita tadi punya fungsi pertama, yaitu yang ini nih. Wah, panjang sih ini, butuh ngeli, tapi ya udah ya. Fungsinya tuh function, dia tuh, emang bisa ya? Enggak gini deh. Si, pun aja deh, kita terus. Dia tuh punya dua variabel yang bisa berubah, yaitu variabel X sama V kan. Jadi kita masukin aja X sama V-nya, terus habis itu nanti di sini isinya, ntar kita diamin dulu aja. Terus habis itu kita punya si elemen derivasinya, yang mana ininya juga X sama V. Terus di sini dia tuh bakalan ngubah. Oh iya, karena ini pakai fungsi cos sama sin, nah, waduh, sorry. Nah, maka di sini kita harus import dulu math, enggak deh, from math import sin sama cos. Kalau udah, baru deh kita definisiin fungsinya. Di sini kan dia fungsinya ada 2x return. Dia bakal ngebalikin 2x per v dikali, aduh, ininya kalinya di sini aja biar nggak rancu ya. 2x dikali cos x, terus habis itu ditambah satu min, biar kalian make sure kalian nggak apa-apa pakai kurung aja guys. Terus habis itu x pangkat 2 dibagi v pangkat 2. Terus habis itu dikali sin x. Soalnya aku biasanya kalau emang kurang yakin ya sama hmm, kali sama baginya, aku jadiin kurung gitu biar enak. Nah, terus habis ini kita masukin lagi yaitu return si yang tadi nih. Bentar. Nah, si yang ini. Oke. Nah, ini dia. Oke. Fungsi yang ini tadi kita masukin jadinya return 2 dikurangi I ditambah satu dikurangi X pangkat 2 per V pangkat 2 dikali cos. Wow, ini nguli sekali ya. Pokoknya nanti kalian tinggal tulis deh ini. Aku ini aja kali ya. Enggak usah deh. Dikit lagi. Bukan 4 kali X dibagi V. Oh, kali X kali sin X. Oke. Nah, terus habis itu baru kita masukin Newton Raphson-nya. Ingat tadi Newton Raphson itu kan pakai yang tadi X0 dikurang itu ya. Nah, berarti di sini kita definisiin si Newton-nya adalah memiliki beberapa kondisi gitu atau variabel. Yaitu variabelnya tadi si entar X0-nya berapa? X0. Terus habis itu di sini si fungsinya nanti sama, oh nggak usah fungsinya nggak usah. Oke. Oh iya, aku baru ingat juga Newton Raphson itu dia kan
nanti bakalan nyari si X-nya itu ya berapa dari si apa ya namanya? Kayak algoritmanya. Nah, bentar, aku ubah dulu deh di sini. Nah, misalkan tadi fungsi ini kita pengen nyari si titik nolnya di sini deh. Nah, kalau bijeksi tadi pakai rentang, kalau si Newton Raphson ini pakai titik awal gitu. Nah, dia tuh bakal kayak nyari misalkan x nolnya kita mulai dari rentang ini deh. Nah, dia tuh bakal ngurangin fungsi atau nilai y-nya ini di titik si yang ini nih, di sini. Nah, kalau misalkan di sini, nanti kan y-nya tuh kurang dari si ini ya, apa ya namanya? Y-nya tuh kurang dari nol. Nah, kalau kurang dari nol, otomatis dia bakal positif dong. Kalau positif nanti, ya, kalau positif nanti, dia tuh bakal lebih cenderung ke atas sini dong. Nah, makanya itu kenapa nanti pas dikurangin ini, dia bakal lebih dekat ke titik nol ini. Nah, terus habis itu, kalau misalkan nanti dia tiba-tiba di atas sini, dia tuh X-nya kan nanti sama dengan positif dong. Positif pas dimasukin ke sini, dikurang jadi negatif. Otomatis dia bakal cenderung ke sini. Nah, makanya itu dia bakal mendekati ke fungsi yang ininya tadi. Nah, kalau udah kayak gitu, kita pengen seperti tadi bijection itu, kan dia ada fungsi keluaran ya. Bukan fungsi, tapi algoritma keluaran atau kondisi di mana si fungsinya ini selesai menjalankan itu. Nah, fungsinya ini selesai saat dia tuh udah beneran deket ke nol, yang mana bisa kita cari dengan cara apa ya namanya? Dengan cara memakai batas toleransi gitu. Toleransinya berapa sih kita pengen set gitu. Nah, toleransinya misalkan 10 pangkat min 3 gitu. Nah, berarti nanti kalau misalkan si X-nya ini sudah mendekati 10 pangkat min 3, maka dia bakal keluar. Sama kita bakalan make si apa ya namanya? Percobaan terakhir gitu, atau bisa dibilang kayak IMAX-nya gitu. Nah, percobaan terakhir ini digunain biar nanti misalkan gini, kita udah deket sini, terus kita deketin lagi, terus deketin lagi, deketin lagi. Tapi dia tuh nggak nyampai ke batas toleransinya gitu. Misalkan kan di sini toleransinya ini bisa kita masukin dengan misalkan gini, si X-nya, gimana ya ngomongnya? X-nya ini udah pengen deket banget gitu sama si titik nol. Nah, tapi dia tuh nggak nyentuh-nyentuh titik batas toleransinya. Makanya pas udah percobaan maksimal, dia tuh kan bakal terus ngurangin, 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 ngurangin ya. Sampai ke I kali percobaan. Nah, kalau misalkan udah misalkan 30 kita set. Udah percobaan ke 30 dan masih belum masuk batas toleransi, maka di sini dia bakal keluar. Nah, kalau udah kayak gitu, kita masukin di sini kodenya. Si Newton Raphson, kita bakal masukin, bentar. Eh, astaga. Udah, oh ya. Udah aku gantikan ya share screen-nya. Kira belum. Bentar. Halo, halo, tes, tes. Suaraku kedengeran gak ya? Disconnect lagi. Halo, halo, halo. Halo, halo. Suaraku kedengeran gak ya? Aman nggak Masuk masuk semuanya? tadi. Dengar kan, masuk kan. Masuk. Oke. Bentar. Tadi sampai mana aku ngejelasin nih? Nah, mhm. Oke.
ngejelasin sampai tadi yang ini. Oke, kalau udah kayak gini, baru kita masukin ke si fungsinya tadi sekarang. Ini ya. Nah, kalau udah kita definisin deh for i